wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naima Merdana. Kami akan membahas tentang Roro Mendut. Dahulu kala, di pesisir pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di daerah Pati, Jawa Tengah, tersebutlah sebuah desa nelayan bernama Teluk Cikal. Di Teluk Cikal, hidup seorang gadis anak nelayan bernama Roro Mendut. Ia seorang gadis yang cantik dan rupawan. Roro Mendut juga dikenal sebagai seorang gadis yang teguh pendirian. Ia tidak sungkan-sungkan menolak para lelaki yang datang melamarnya, sebab ia sudah memiliki calon suami, yakni seorang pemuda desa yang tampan bernama Prana Citra. Suatu hari, berita tentang kecantikan dan kemolekan Roro Mendut terdengar oleh Adipati Pragolo. Penguasa Kadipaten Pati itu pun bermaksud menjadikannya sebagai selir. Sudah berkali-kali ia membujuknya, namun Roro Mendut tetap menolak. Merasa dikecewakan, Adipati Pragolo mengutus beberapa pengawalnya untuk menculik Roro Mendut. Hari itu, ketika Roro Mendut sedang asyik menjemur ikan di pantai, datanglah utusan Adipati Pragolo. Para pengawal itu tidak peduli dengan tengekan Roro Mendut. Mereka tetap saja memaksa Roro Mendut untuk ikut ke Adipati Pragolo. Sementara Roro Mendut dalam masa pingitan di Kadipaten Pati, terjadi gejolak. Tumenggung Wiraguna menuding Adipati Pragolo sebagai pemberontak karena dia tidak mau membayar upeti kesultanan kepada Mataram. Tumenggung Wiraguna pun memimpin penyerangan ke Kadipaten Pati. Berbekal tombak pusaka, Tumenggung Wiraguna langsung menyerang Adipati Pragolo. Tumenggung Wiraguna dengan cepat menikam pusaka baru kelinting ke tubuh Adipati Pragolo. Adipati pun langsung tewas seketika. Setelah mengalahkan Adipati Pragolo, Tumenggung Wiraguna langsung terpesona saat melihat kecantikan Roro Mendut. Ia pun memboyong Roro Mendut ke Mataram untuk dijadikan selirnya. Tumenggung Wiraguna berkali-kali membujuk Roro Mendut untuk dijadikan selir, namun selalu ditolak. Roro Mendut pun diancam. Roro Mendut tidak gentar mendengar ancaman itu. Ia lebih memilih membayar pajak ketimbang harus menjadi selir Tumenggung Wiraguna. Oleh karena itu, masih dalam pengawasan Mataram, Roro Mendut meminta izin untuk berdagang rokok di pasar. Suatu hari, ketika dia berjualan, ada seseorang yang mengulurkan tangan, yakni suaminya, Prana Citra. Dengan mendengar semua cerita perlakuan Tumenggung Wiraguna kepada Roro Mendut, Prana Citra pun berusaha mencari jalan untuk bisa melarikan Roro Mendut dari Mataram. Namun, pasangan ini akhirnya berhasil ditemukan oleh para prajurit Wiraguna. Roro Mendut pun dibawa kembali ke Mataram, sedangkan secara diam-diam, Prana Citra pun ingin dihukum. Wiraguna memerintahkan abdi kepercayaannya untuk menghabisi nyawa Prana Citra. Alhasil, kekasih Roro Mendut itu pun tewas. Sepeninggal Prana Citra, Tumenggung Wiraguna kembali membunuh menjadi selirnya. Namun, usahanya pun tetap sia-sia. Gadis cantik itu tetap menolak. Sang panglima pun tidak kehabisan akal. Ia kemudian menceritakan perihal kematian Prana Citra kepada Roro Mendut. Lalu, Roro pun bersedih dan merasa sangat kesal. Roro Mendut bermaksud untuk bunuh diri. Roro Mendut pun mengambil sebuah keris. Roro Mendut telah menikam perutnya dengan keris yang dibawanya. Demikian cerita kisah Roro Mendut dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hingga kini, kisah ini masih dikenang dan menjadi simbol cinta yang abadi dalam masyarakat Jawa. Itulah cerita kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.